Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NIM 121305014 dari kelas C Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Poin yang pertama adalah masyarakat dan hukum. Menurut kodrat ilahi, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Hal ini sejalan dengan pemikirannya Aristoteles bahwa ia menyebut manusia sebagai zoon politikon. Zoon politikon sendiri memiliki makna bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya cenderung selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu saling berhubungan satu sama lain. Yang hubungan-hubungan antar manusia tadi didasari oleh kepentingan yang berbeda-beda. Yang masing-masing kepentingan tadi akan saling berhadapan ataupun berlawanan. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kericuhan akibat perbedaan kepentingan. Disinilah peran hukum diperlukan. Hukum mengatur kepentingan itu demi melindungi kepentingan itu juga. Jadi tidak akan terjadi kericuhan di antara manusia akibat perbedaan kepentingan, sehingga terbentuklah sebuah kehidupan yang aman, tentram, adil dan makmur. Ubi societas ibius. Di mana ada manusia, disitulah ada hukum. Hukum ada sejak manusia ada. Oleh karena itu sebenarnya hukum adalah dibuat oleh manusia itu sendiri dan ditaati oleh manusia itu sendiri. Nah, perbedaan kepentingan yang sudah disinggung tadi akan menjadi sebuah perpecahan karena tidak ditanggapi. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup dengan aman, tertib, damai, adil dan makmur, maka masing-masing orang atau masing-masing manusia harus mengerti hak dan kewajiban dan membaca dan mematuhi norma atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Yang semua itu ada di hukum, ada di istiadat, kebiasaan, kesusilaan, dan lain-lain. Kenapa masyarakat menaati hukum? Ada dua menurut Utrecht. Yang pertama adalah karena masyarakat merasa bahwa peraturan-peraturan tersebut dirasakan sebagai hukum, dan yang kedua karena hukum harus menerimanya agar terciptanya ketentraman. Yang kedua yaitu hukum berlaku universal. Artinya hukum itu ada di setiap negara di dunia di mana terdapat pergaulan manusia. Tapi tidak berarti bahwa ada satu peraturan yang berlaku di seluruh negara di dunia. Tiap-tiap negara memiliki peraturan masing-masing yang tentunya berbeda dengan negara lain. Contohnya Amerika Serikat dengan Indonesia sama-sama memiliki hukum yang berbeda. Tidak berlakunya hukum Amerika di Indonesia, begitu sebaliknya tidak berlaku hukum Indonesia di Amerika. Sifat kaidah hukum. Sifat kaidah hukum itu ada dua. Yang pertama imperatif, yang kedua fakultatif. Imperatif yaitu berisi perintah dan larangan yang secara a priori wajib untuk ditaati. Sedangkan fakultatif berisi kebolehan di mana secara a priori tidak mengikat tetapi wajib untuk dipatuhi. Adapun isi dari kaidah hukum ada tiga. Yang pertama perintah atau gebot, yang kedua larangan atau verbot, yang ketiga kebolehan atau mohen. Perintah dan larangan itu bersifat imperatif, sedangkan kebolehan bersifat fakultatif. Penyimpangan terhadap kaidah hukum yaitu penyelewengan. Yang pertama ada onrechtimafedat, yaitu perbuatan melawan hukum, dan yang kedua ada onrechtimave overhead, yaitu perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Secara etimologis, hukum dalam bahasa Inggris disebut law, dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut recht, dalam bahasa Prancis disebut droit. Adapun dalam bahasa Latin yaitu disebut dengan ius, di mana ius ini berasal dari kata iubere yang artinya mengatur, memerintah atau hukum. Paul Scholten juga mendefinisikan hukum yaitu dari dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Ding. Ia menyebut atau mengatakan bahwa hukum itu sebuah petunjuk yang berisikan apa yang layak untuk dilakukan, apa yang tidak. Jadi hukum ini bersifat perintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan dari peraturan dan juga norma hukum yang
mengatur kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat, yang apabila ada orang yang melanggarnya maka akan dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang ataupun oleh orang yang hak-haknya merasa dirugikan. Poin yang ketiga adalah pengantar tata hukum Indonesia. Menurut Sudiman Kartohadiprodjo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, bahwa tata hukum Indonesia itu adalah hukum yang saat ini berlaku yang memberikan akibat kepada peristiwa-peristiwa menyangkut pergaulan hidup sekarang yang bukan masa lalu dan juga bukan masa yang akan datang atau yang dicita-citakan di Republik Indonesia, bukan di negara lain. Pengantar hukum Indonesia terdiri atas 3 kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Pengantar secara maknawi memiliki makna mengantarkan ke tujuan, sedangkan hukum dan Indonesia atau hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu sekarang. Adapun hukum positif, yang dimaksud dengan hukum positif ataupun Stellingrecht adalah hukum yang saat ini berlaku di suatu negara, baik itu berupa hukum yang masih berlaku atau hukum lama yang masih berlaku dan belum dicabut, ataupun hukum yang sudah ditetapkan untuk berlaku. Adapun unsur-unsur hukum positif ada 3. Yang pertama, hukum positif mengatur secara umum dan khusus. Yang kedua, hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan. Dan yang ketiga, hukum positif berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Poin yang keempat adalah istilah-istilah bagi PHI. Yang pertama ada pengantar tata hukum Indonesia, yang kedua ada pengantar tata hukum di Indonesia, yang ketiga ada pengantar hukum positif, yang keempat ada pengantar hukum positif di Indonesia, yang kelima ada pengantar sistem hukum, yang keenam ada tata hukum Indonesia, yang ketujuh ada hukum positif Indonesia. Poin yang kelima adalah fungsi utama PHI. Fungsi utama PHI ada 6, yaitu sebagai mata kuliah dasar dan bukan mata kuliah spesialisasi atau jurusan, sebagai mata kuliah dasar yang memberikan landasan yang diperlukan sebagai pendukung mata kuliah lainnya. Yang ketiga, memperkenalkan konsep-konsep generalisasi dan juga teori-teori hukum secara umum yang diperlukan pada pengaplikasiannya. Yang keempat, sebagai pembantu atau petunjuk jalan yang memiliki 2 unsur, yaitu ringkas tetapi meliputi acaranya. Selanjutnya, sebagai ilmu yang mengajarkan dan menanamkan dasar-dasar hukum Indonesia. Dan yang terakhir, mengantarkan orang-orang yang ingin mempelajari hukum di Indonesia, yaitu hukum positif. Yang keenam adalah tujuan mempelajari PHI. Tujuan mempelajari PHI menurut Sanjo ada 4. Yang pertama, ingin mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia atau kita sebut dengan hukum positif atau ius constitutum. Yang kedua, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana pula yang melanggar hukum. Yang ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat, yaitu menyangkut mengenai hak dan kewajiban. Yang terakhir, yaitu ingin mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diderita oleh seseorang sebagai akibat ia melanggar hukum-hukum yang berlaku. Poin yang ketujuh adalah perbedaan dan persamaan PHI dengan PIH. Kita lihat dulu perbedaannya. Ditinjau dari istilah. Kalau PHI atau pengantar hukum Indonesia itu merupakan pengantar yang mengajarkan ajaran hukum umum atau Allgemeine Rechtslehre. Sedangkan PIH atau pengantar ilmu hukum mengajarkan ilmu hukum secara umum, yaitu mengajarkan pengertian-pengertian dan juga teori-teori hukum secara umum atau dasar yang tidak hanya berlaku di Indonesia saja, melainkan berlaku di seluruh dunia. Yang kedua, kita tinjau dari segi objeknya. Objek PHI itu dia hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Sedangkan PIH itu ada 3. Yang pertama, ilmu hukum sebagai kaidah hukum, yang kedua ilmu hukum sebagai pengertian hukum, dan yang ketiga ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Sedangkan persamaan PHI dengan PIH ada 3. PHI dan PIH sama-sama menjadi mata kuliah dasar atau juga mata kuliah prasyarat
sebagian besar mata kuliah hukum. Yang kedua, PHI dan PIH sama-sama mempelajari dan membahas tentang hukum. Dan yang ketiga, ketika kita ingin mempelajari PHI, maka kita harus mempelajari PIH. Oleh karena itu, keduanya merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya adalah konsep survei udara. Dalam mempelajari PHI, kita itu ibarat survei udara. Dari atas langit kita melihat, misalnya ini ke Taman Mini, ada miniatur pulau-pulau Indonesia. Kita melihat pulau-pulau itu hanya dari luarnya saja, kita tahu, oh ini semua pulaunya. Sedangkan ketika kita ingin mempelajarinya, maka kita harus mendalaminya. Begitu pula PHI. PHI itu memberikan ringkasan yang secara komprehensif dari teori atau konsep hukum secara keseluruhan, sehingga kita dapat memperoleh sebuah overview atau suatu penglihatan umum yang lengkap. Selanjutnya adalah poin ke-9, yaitu historis PIH atau PHI dalam kurikulum ilmu hukum. Ini diambil dari catatannya Profesor Mr. Joko Sutono, guru besar Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 1950 sampai 1951. Adapun isi catatannya yang pertama, predikat mata kuliah pengantar pada saat itu dilandasi oleh gagasan membangkitkan semangat kebangsaan dalam membina perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, nasionalisasi perguruan tinggi di Indonesia ditandai dengan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Yang ketiga, di tahun 1924 di Recht Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum terdapat mata kuliah Inleiding tot Rechtswetenschap atau sekarang disebut pengantar ilmu hukum. Selanjutnya di tahun 1950 sampai 1951 mahasiswa tingkat pertama jurusan hukum tidak menerima mata kuliah PTHI atau PHI karena secara sahnya baru diterapkan di tahun 1951-1952. Sebenarnya jika PIH mempelajari ilmu hukum yang umum, maka PTHI atau PHI merupakan pengantar ilmu hukum sebagai sistem hukum positif Indonesia. Dan yang terakhir, di satu sisi PHI menerima hukum yang secara umum dapat diterima atau diaplikasikan di Indonesia. Di sisi lain, PHI membuat konsep atau teori baru yang mungkin dapat diterima oleh ilmu hukum secara umum. Selanjutnya poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-10, yaitu tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, yang memberikan akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa mengenai pergaulan hidup di masa sekarang atau di waktu sekarang, bukan di masa lampau ataupun yang belum datang atau yang masih dicita-citakan. Tata hukum Indonesia memiliki dua periode. Periode pertama yaitu sebelum 17 Agustus 1945, di mana pada saat itu yang berlaku adalah tata hukum kolonial dan tata hukum adat. Sedangkan periode kedua setelah 17 Agustus 1945 yang berlaku adalah tata hukum nasional, tata hukum adat, dan juga tata hukum kolonial yang terdiri atas Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wetboek van Koophandel yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek van Strafrecht yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang terakhir yaitu Herzen Inland Reglement yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Adapun selanjutnya bidang-bidang hukum positif di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata, yang kedua ada hukum pidana, yang ketiga ada hukum tata negara, yang keempat ada hukum administrasi negara, yang kelima ada hukum adat, yang keenam ada hukum acara perdata, yang ketujuh ada hukum acara pidana, yang kedelapan ada hukum acara peradilan agama, yang kesembilan ada hukum acara peradilan militer, yang kesepuluh ada hukum acara PT UN, yang ke-11 ada hukum dagang, yang ke-12 ada hukum agraria,
yang ke-13 ada hukum internasional, yang ke-14 ada hukum Islam, yang ke-15 ada hukum ketenagakerjaan, yang ke-16 ada hukum hak dan kekayaan intelektual, yang ke-17 ada hukum perlindungan konsumen, yang ke-18 ada hukum pajak, yang ke-19 ada hukum cyber law, dan yang lain-lainnya. Hukum positif Indonesia pun dilandasi dengan peraturan, yaitu berdasarkan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973 Jo Tab MPR nomor 4/MPR/1978 tentang GBHN, antara lain dikemukakan yaitu peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Jadi berdasarkan Tab MPR tadi, dalam melakukan pembinaan hukum nasional untuk mewujudkan hukum positif Indonesia antara lain dengan mengadakan pembaruan hukum, kodifikasi hukum, dan unifikasi hukum. Yang kedua ada kodifikasi hukum, yaitu penetapan bahan-bahan hukum tertentu yang sejenis dalam suatu kitab hukum secara lengkap dan sistematis. Unifikasi hukum adalah berlakunya satu stelsel hukum bagi seluruh penduduk di wilayah negara. Contohnya yaitu bidang hukum perdata. Yang pertama, telah dikodifikasikan, yaitu terdapat dalam KUH Perdata berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas keselarasan atau persamaan kodifikasi hukum perdata di Belanda menjadi hukum perdata di Indonesia. Yang kedua, hukum perdata Indonesia masih berbineka, artinya masih terdapat keanekaragaman hukum atau dualisme atau pluralisme, atau seperti hukum perdata Eropa atau Barat, hukum perdata adat atau hukum adat, hukum perdata timur asing yang kesemuanya berlaku resmi bagi golongan-golongan di Indonesia. Yang terakhir yaitu yang poin C, usaha-usaha unifikasi hukum. Yang tadi kodifikasi, sekarang unifikasi. Yang pertama, dalam hukum perdata baru dapat dilakukan dalam hukum harta kekayaan. Yang kedua, dalam hukum keluarga belum dapat dilakukan karena struktur masyarakat Indonesia tidak memungkinkan untuk hal ini. Yang ketiga, hukum pidana sudah diunifikasikan berdasarkan Undang-Undang tahun 1958, Undang-Undang nomor 73 tahun 1958. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1993 disebutkan dalam materi hukum butir E, yaitu dalam pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi dan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.